Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 24 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21, bertepatan dengan Pesta Santo Bartolomeus seorang Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 1 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Pada suatu hari, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja Katolik khususnya, kita merayakan Pesta Santo Bartolomeus, seorang Rasul. Nama Bartolomeus berasal dari bahasa Aram Bartolome, berarti putra Tolme. Di dalam Injil Yohanes, Bartolomeus dikenal dengan sapaan Natanael, yang artinya diberi oleh Allah. Ia berasal dari kota Kana di provinsi Galilea, Israel Utara. Bagaimana ia dapat bertemu dengan Yesus? Di dalam Injil Yohanes tadi, Natanael diperkenalkan sebagai sahabat Filipus. Filipus mengikuti Yesus sebagai salah seorang murid Yesus yang pertama. Setelah dipanggil Tuhan dengan seruan, "Mari dan lihatlah," Filipus mula-mula bertemu dengan Natanael dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Saudara-saudari yang terkasih, Natanael adalah seorang yang bersikap skeptik terhadap informasi Filipus mengenai Mesias dari Nazaret. Ia tanpa beban berkata kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Mengapa Natanael bertanya demikian? Natanael adalah orang Kanaan di Galilea. Galilea sendiri merupakan salah satu pusat perdagangan, maka tentunya lebih ramai dan maju dibandingkan Nazaret. Nazaret sendiri letaknya di gunung, tidak kelihatan dari Galilea. Hal inilah yang membuat Natanael berpikir bahwa Nazaret itu kampungan. Tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Maklum, ia juga belum mengenal Yesus dari Nazaret secara pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya apa yang terjadi? Ketika Filipus mengantar Natanael kepada Yesus, ia memandangnya dengan kasih lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Yesus sangat hebat dalam memikat hati orang yang dikasihinya. Natanael bukanlah seorang pemuda biasa-biasa saja. Ia duduk di pohon ara. Artinya apa? Artinya ia sedang mencari kebijaksanaan di dalam kitab suci. Sesungguhnya, kebijaksanaan itu sendiri adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pakar kitab suci yakin bahwa perkataan Yesus mengenai Natanael di bawah pohon ara merupakan istilah yang bermakna mempelajari Taurat. Dia menemukan figur Yesus di dalam Taurat. Itu sebabnya ia mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Raja Israel. Natanael muncul kembali di akhir Injil Yohanes yang dicatat bersama-sama sejumlah murid lain di pantai Danau Galilea setelah kebangkitan Yesus, di mana kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Mereka kembali ke hidup lama mereka sebagai nelayan. Saudara saya terkasih, sabda Tuhan pada hari ini memberi semangat kepada kita untuk tetap berani dalam membaca dan mewartakan Injil, memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai. Para murid pertama ketika bertemu dengan Yesus, mereka kemudian menjadi misionaris. Banyak kesulitan tentu akan dialami oleh para misionaris. Banyak di antara mereka akan menjadi martir karena cinta kepada Kristus. Kita semua dipanggil untuk menghayati hidup menurut Injil Yesus Kristus dan mewartakannya. Para rasul adalah model-model yang tepat untuk menghayati iman dan kepercayaan. Mereka adalah pewarta sekaligus penghayat iman yang kokoh dan tangguh dalam menjalankan misi Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku bersyukur senantiasa karena Engkau memanggil dan memilih para rasul menjadi dasar gereja-Mu. Pada hari ini aku merayakan pesta Santo Bartolomeus. Semoga iman dan kekudusannya melingkupi aku untuk berjalan dan hidup dalam kekudusan menuju keselamatan. Amin.